Lupa dari tadi saya belum record ya. Tuh, oke, jadi itu hasilnya. Semuanya ada di sini ya. Ya, baik, kita simpan dulu. Nanti saya akan kirimkan juga ini sebagai catatan perkuliahan ya. Ini di oke ya. Catatan perkuliahan TM9. Ini dilaksanakan 1 November 2020. Baik, kita lanjutkan sekarang. Nah, sekarang kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah binary point representation. Untuk binary point representation, maka seperti yang sudah disampaikan, ada dua buah tipe bilangan terdapat dalam sebuah representasi bilangan biner, yaitu bilangan bulatnya dan bilangan pecahannya. Ya, nah kita tulis seperti ini. Jadi ini adalah binary point-nya. Sebelah kiri, ya ini harusnya 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 ya, dan seterusnya. Ini adalah integer part, artinya bilangan bulatnya. Sedangkan yang sebelah kanan adalah bilangan pecahannya atau disebut dengan fractional part. Bedanya kalau bilangan bulat itu kan dimulai dari kanan nilainya ya 1, 2, 4, 8 dan seterusnya. Sedangkan kalau fractional part atau bilangan pecahan, bagian pecahannya itu dimulai dari 2 pangkat minus 1, 2 pangkat minus 2, 2 pangkat minus 3 dan seterusnya dengan nilainya adalah 0,5, 0,25, 0,125, 0, apa namanya 625 dan seterusnya. Intinya setiap kali bertambah ini membagi dua nilainya. 0,5 dibagi 2 jadi 0,25, 0,25 dibagi 2 jadi 0,125, 0,125 dibagi 2 dan seterusnya. Sedangkan kalau untuk yang integer part-nya itu bertambah sesuai dengan bilangannya. 1 ditambah 1 menjadi 2, 2 tambah 2 jadi 4, 4 tambah 2 jadi 4 kali, 4 kali 2 ya. 1 kali 2 adalah 2, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 dan seterusnya. Sedangkan untuk fractional part pembagian 2. Jadi ke sana dibagi-bagi 2, yang ke kiri dikali-kalikan dengan 2. Nanti kita akan bahas lebih dalam mengenai ini. Ya, kita tinggalkan dulu si uh, representasi dari apa namanya binary point ini. Nah, kita akan masuk yang berikutnya adalah fixed point representation juga ini merupakan sama dengan apa namanya representasi bilangan binary point ya dinotasikan seperti ini hanya untuk menandakan bahwa uh, menentukan panjang dari bilangan biner yang dituliskan ya untuk panjang bilangan biner yang direpresentasikan itu disimbolkan dengan W sedangkan binary point-nya adalah B dinotasikan dengan fix W, B artinya merupakan sebuah bilangan pecahan dengan total bitnya dengan direpresentasikan dengan W dan total dari binary point-nya itu adalah posisi binary point-nya itu adalah di B gitu kan. Misalkan kita punya sebuah nilai contohnya nilainya adalah eh, buat cap warna putih. Misalkan 1 0 0 1 1 0 titik ya titik 0 1 1 0. Maka kalau kita tuliskan sebagai fix-nya ya fix dari bilangan ini ya itu W, B. Maka panjang bilangan biner yang direpresentasikan adalah ini. Ini bilangan binernya nih, totalnya ya. Maka fix-nya itu adalah total dari bilangan binernya, bukan hanya bilangan bulatnya saja. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Dan B-nya itu adalah posisi bilangan
atau posisi binary point atau posisi komanya. Ya, posisi komanya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, posisi ke-6. Maka kalau 10,6 itu artinya ada 10 biner, 10 buah bit biner dengan komanya atau binary point itu berada di posisi ke-6. Mulai dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kurang lebih seperti ini. Ini hanya untuk fixed point saja untuk menginformasikan terkait dari bilangan binary point yang kemudian disajikan, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Ya, kita masuk ke integer arithmetic. Jadi kita masuk ke eh, pengolahan atau operasi bilangan integer, ya, atau arithmetic integer. Fungsi dari aritmatika bilangan terus komplement kita kenal dengan namanya negasi. Negasi itu adalah aturan yang membuat sebuah bilangan positif menjadi bilangan negatifnya. Itu maka disebut dengan negasi. Jadi kalau eh, positif 47, kemudian kita ubah menjadi minus 47, maka terus komplement menegatifkan positif 47 menjadi negatif 47 atau melakukan negasi terhadap 47 sehingga hasilnya menjadi minus 47. Nah, untuk integer aritmatika ini kita akan mengenal dua buah aturan operasi integer aritmatik. Pertama adalah aturan overflow dan yang kedua adalah aturan pengurangan. Kita lihat dulu ya aturan overflow-nya seperti apa. Ini adalah aturan overflow. Jadi yang disebut dengan aturan overflow itu adalah apabila dua buah bilangan itu saling ditambahkan dan baik kedua-duanya positif ataupun kedua-duanya negatif, maka overflow akan terjadi bila dan hanya bila ya. Coba tolong diperhatikan di sini. Tidak ada lain bila dan hanya bila hasilnya memiliki tanda yang berlawanan. Bila dua buah bilangan ditambahkan, dua-duanya positif atau dua-duanya negatif. Jadi kita tidak bicara salah satunya negatif ya, seperti itu. Ini kedua-duanya positif atau kedua-duanya negatif. Maka overflow ini akan terjadi apabila dan hanya bila hasilnya memiliki tanda yang berlawanan. Oke, bagaimanakah contohnya? Saya akan contohkan demikian. Kita akan kembali lagi ke Excel. Kita bicara tadi adalah aturan overflow ya, aturan overflow. Kita bicara aturan overflow nih. Apabila kedua buah bilangan saling dijumlahkan, ya, kedua-duanya positif atau kedua-duanya negatif, maka yang disebut overflow itu bila dan hanya bila hasilnya memiliki tanda yang berlawanan. Saya copy paste-kan ke sana dulu supaya mengingat aturannya dulu. Ini aturan overflow. Ya, baik demikian. Misalkan kita punya dua buah penjumlahan bilangan positif ya. Bilangan positif misalkan berapa ya? 5 dengan, sorry, jangan 5 dengan 5. Oh ya boleh lah, 5 dengan 5 ya. Jadi kita menjumlahkan antara 5 atau mungkin jangan dengan 5 dengan 4 saja. Oke, kalau kita jumlahkan antara 5 dengan 4, positif 5 dengan positif 4 tentunya hasilnya harusnya positif 9 ya. Nah, sekarang kita lihat 5 itu kalau kita representasikan dalam bilangan biner, hasilnya adalah 0, 1, 0, 1 ya, dalam 4 bit ya. Sedangkan 4 adalah positif 4 ya, 0, 1, 0, 0. Kemudian kita akan jumlahkan ini. Nah, ketika kita jumlahkan ini, maka hasilnya adalah
seharusnya apabila dua buah bilangan positif itu disaling dijumlahkan, harusnya hasilnya pun jadi positif. Nah, kita lihat. 1 ditambah 0 adalah 1. Ya, di sini. Oke, saya perbesar sedikit. 1 ditambah 0 adalah 1. 0 ditambah 0 adalah 0. 1 ditambah 1 itu adalah 0. Ya. Artinya 2 ya. 2 itu kan 1 dan 0. Itu 2. Nah, karena ada 2 bit, maka 0-nya yang tinggal di sini, satunya narik ke atas. Ya, 01 itu gitu. Sehingga di sini 1 ditambah 0 hasilnya 1. Nah, kalau kita hitung, ya, kalau kita hitung yang di bawah ini, maka ini bitnya adalah 1 nilainya, dan ini adalah 8. Karena 8 ini mewakili bit 1 terkiri yang nilainya menjadi negatif, maka 8 ini pun menjadi negatif 8. Sehingga hasilnya min 8 ditambah dengan 1 hasilnya jadi minus 7. Anda perhatikan, dua buah bilangan positif hasilnya menjadi negatif. Ini yang kita sebut dengan overflow. Ya, ini disebut dengan overflow. Kenapa? Karena hasilnya memiliki tanda yang berbeda dengan induknya atau dengan kedua bilangan yang saling dijumlahkan. Ya, positif tambah positif jadi negatif, kan sesuatu yang aneh ya, tidak masuk akal. Kok kita nambah terus, tapi malah kita yang ngutang atau kita malah kekurangan, gitu kan? Begitu juga kalau dua buah bilang itu adalah negatif. Misalkan eh, minus 5, jangan minus 5 lagi, minus 7 lah ya. Minus 7 kita tambahkan dengan oh, bukan minus 7. Misalkan kalau minus 7 itu coba dengan minus 3 aja ya. Ini minus 6 deh. Oke, kita lihat dari negatif 6 dengan negatif 3. Negatif 6 itu kan berarti minus 8. Ya, minus 8 ditambah dengan 3 ya. Nah, gini. Oke. Kemudian yang 3 di sini minus 8 di oke. Pahamnya dari mana ya? Nah, minus 8, minus 6 dulu ya. Ini kan 1, 2, 8. Ya, jadi ini nilainya adalah 1, nilainya adalah 2, dan di sini nilainya adalah 8 karena bitnya 1. Karena dia bit terkiri, ya, menandakan dan bitnya adalah 1, maka nilai yang menyertanya pun menjadi minus. Jadi minus 8 ditambah 2 ditambah, sorry. Minus 8 ditambah 2 ya, menjadi minus 6. Sedangkan yang di bawah, yang ada nilainya adalah 1, 4, dan minus 8. Lagi-lagi karena bit terkirinya ini nilainya adalah 8 dengan bitnya 1, karena dia menandakan ini bilangan negatif, maka dari minus 8. Minus 8 ditambah 4 adalah negatif 4, ditambah 1 adalah negatif 3. Nah, kalau kita jumlahkan antara keduanya, hasilnya adalah 0 tambah 0, 1 tambah 1 adalah 2. 2 itu kita simpan 0 yang di sini dengan 1 di sana sebagai carry bit. Kemudian 1 ini kita turunkan ke bawah langsung. Ya. Nah, dalam operasi penjumlahan, ketika dua buah bilangan biner saling dijumlahkan dan kedua-duanya harus memiliki biner yang sama, ya. Jadi seperti ini, 4 bit dengan 4 bit, maka hasilnya pun harus 4 bit. Itu adalah aturan penjumlahan. Jadi apabila kita menjumlahkan dua buah bilangan biner, ya, maka jumlah bilangan atau jumlah bit hasilnya itu akan sama atau harus sama dengan dua buah bilangan biner yang saling dijumlahkan bitnya. Jadi kalau yang atas pembilangnya 4 bit, penyebutnya 4 bit, hasilnya pun harus 4 bit. Kalau pembilangnya 7 bit, maka si penyebutnya harus kita samakan menjadi 7 bit, sehingga hasilnya nanti pun harus
akan menjadi 7 bit, begitu ya. Kalau 10 bit di atas, 10 bit di pembilangnya, penyebut dan pembilangnya 10 bit, maka hasilnya pun harus 10 bit. Karena di sini kita melihat ada dua buah bilangan dengan jumlah bitnya adalah 4 yang saling dijumlahkan, maka kita cukup melihat yang hasilnya hanya 4 bit saja. Yang ini tidak perlu kita lihat, ya, atau kita sebut dengan don't care, ya, atau kita sebut dengan don't care. Ini kita sebut dengan DC atau don't care. Jadi yang kita lihat sebagai hasil hanya yang ini saja nih teman-teman. Yang don't care nggak kita ikut sertakan dalam proses penjumlahan. Sehingga hasilnya adalah 0 ditambah 1 ditambah 1 tambah 1 itu artinya 1, di sini 2, oh sorry, saya salah. Di sini harusnya saya buatkan orangnya. Ini nilainya 1, ini nilainya 2, ini nilainya 4. Sehingga hasilnya adalah positif 4, 5, 6, positif 7. Ya, Anda perhatikan, dua buah bilangan negatif dijumlahkan hasilnya jadi positif. Yang ini yang disebut dengan overflow. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah kalau memang sudah overflow, bagaimana caranya supaya tidak overflow? Oke, berarti kita akan lakukan bagaimanakah penjumlahan dua buah biner yang memiliki status overflow diubah menjadi tidak overflow atau tidak OF aja ya, tidak overflow. Nah, itu pertanyaannya. Pak, maaf Pak, sebelumnya Pak masih Oh, di sorry, mute sorry. Pak. Ya, makasih. Jadi kita akan ubah menjadi bilangan apa namanya overflow ya, jadi tidak overflow. Jadi saya ulangi lagi saja. Ini adalah penjumlahan 5 dengan 4 yang sebelumnya kita sudah lakukan, hasilnya adalah overflow. Supaya kita bisa mendapatkan hasil yang tidak overflow, maka kita akan tambahkan 1 bit di depan sini, di bit paling kiri, yang nilainya sama dengan bit yang sebelumnya. Jadi kalau bit sebelumnya adalah 0, maka kita tambahkan juga 0 di sini. Sehingga ketika kita jumlahkan, maka dia masih bersisa ada 0 di depan sini, karena jadi positif. Nah, kalau kita jumlahkan hasilnya, maka ini hasilnya adalah 1, 2, 4, 8. Dan di sini adalah positif ya, karena bit terkirinya adalah 0. Maka 8 tambah 1, itu hasilnya adalah 9. Dan jadi benar. Begitu juga yang minus 6, ya, minus 6 ditambah dengan minus 3 tadi. Oke, supaya tidak terjadi overflow dan tidak ada yang disebut dengan don't care, ya, seperti ini, maka kita akan menambahkan 1 bit di sebelah kiri yang tidak mengubah nilainya. Ya, saya geser ke sini sedikit. Yang tidak mengubah nilainya. Oke, seperti ini. Dan di sini adalah bit 1 yang terakhir kali ditulis, maka kita tambahkan bit 1 juga di sini. Jadi kalau di sini 1 nambahkannya 1 ya, kalau di sini 0 nambahkannya 0. Sehingga kalau kita jumlahkan 0 tambah 1 1, 1 tambah 0 1, 0 tambah 1 1, 1 tambah 1 0, ada carry bit 1 di sini. 1 tambah 1 adalah 0. 0 ditambah 1
Ya. Sorry, sorry, 0 di sini. Nih. 1 tambah 1 adalah 0 dengan carry bit di sini 1. 0 tambah 1 adalah 1. Seperti itu. Nah, 0, 1 tambah, oke. 1 tambah 1 adalah 0, tambah 1, 1. Kemudian di sini adalah 1. Ya, turunlah langsung. Karena di sini 5 bit, yang ini juga 5 bit, maka hasil yang kita lihat hanya yang ini saja. Yang nilainya adalah 5 bit. Yang ini kita sebut dengan don't care, karena ini adalah bit yang ke-6. Ya, bit yang ke-6. Jadi kita tidak apa namanya, kita tidak bawa dalam proses perhitungan. Ini adalah kita don't care. Maka bit yang terkiri di sini. Ya, ini yang kita nilai saja. Oke, kita lihat. Oh, salah saya. Kita lihat yang di bawah sini ya, nilainya ya. Oke, berarti di sini adalah 1, nilainya 2, nilainya 4, 8 minus 16 karena bit terkiri. Nilainya 1, sehingga dia jadi minus 16. Minus 16 ditambah dengan 4 adalah minus 12. Ya, sebentar Mas. Oke, jadi di sini adalah minus 16, kemudian di sini ada 4, ada 2 dan 1. Minus 16 ditambah 4 adalah minus 12. Minus 12 ditambah 2 adalah minus 10. Minus 10 ditambah 1 hasilnya adalah minus 9. Sehingga hasil ini jadi tidak overflow. Ya, itulah caranya bagaimana melakukan eh, apa namanya, bagaimana mengubah ya, bagaimana mengubah satu buah operasi yang memiliki hasil overflow menjadi tidak overflow. Ya, caranya adalah dengan menambahkan 1 bit di bagian kiri yang tidak akan mengubah nilainya. Karena kalau kita lihat di sini, ini pun tetap minus 6. Dari mana? 0, di sini ada 2, 8, dan 16. Gitu ya. Jadi min 16 ditambah 8 min 8 ditambah 2 minus 6. Jadi masih minus 6 juga. Begitu juga yang minus 3. Oke ya, itu yang pertama untuk aturan overflow. Baik, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Terkait aturan overflow, kalau mau ditanyakan boleh silakan. Jangan sungkan kalau mau tanya, boleh. Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, kita latihan sedikit. Oke, kita latihan ya. Misalkan kita menjumlahkan antara yang pertama itu 11 ditambah dengan 16. Kemudian yang kedua adalah penjumlahan antara minus 9. Kita jumlahkan dengan minus misalkan 13. Silakan dihitung manakah dari dua buah aritmatika integer ini yang memiliki hasil yang overflow.
Silakan rekan-rekan yang ada di Sorong, karena di sana sudah hampir maghrib malah ya. Silakan kalau mau sholat dulu ya, sebelum terlambat. Baik, Pak. Di sini baru azan nih, di sana sudah mau maghrib. Wah, 10 menit aja ya. Ya, kita latihannya ini kerjakannya hanya 10 menit aja, nggak terlalu lama. Jadi kita bisa bahas dan masih ada waktu untuk membahasnya.
Baik, yuk kita bahas ya. 11 ditambah 16, kita akan cek apakah dia overflow atau tidak. Mana yang overflow dari kedua penjumlahan ini? Yang nomor Nomor satu dua, atau Pak. siapa? Yang nomor dua, Nomor satu, Pak. Oh, ada yang nomor satu, ada yang nomor dua. Oke, kita cek ya. Baik, kita lihat yang Keduanya, Pak. dua-duanya malah. Oke, jadi nanti kita harus perbaiki ya, supaya tidak overflow. 11 ditambah dengan 16. Berarti kita punya 11 ditambah dengan 16. Ini kalau kita jumlahkan, ya hasilnya harus positif 27 ya. 27. Oke. Oke, kita akan tentukan dulu bilangan binernya ya. 11 itu berarti 8 tambah 2 tambah 1 ya. Berarti 8 tambah 8 tambah 2 tambah 1 ini 11 ya. Ini positif lah. Karena positif berarti depannya harus ada 0 ya, supaya nilainya jadi positif. Ini adalah nilainya 8, ini 2, ini 1 ya. 8 tambah 2 tambah 1 11. Kalau 16 itu berarti, nah sedangkan 16 itu adalah 0, 1, 0, 0, 0, 0 ya. Jadi 1, 2, 4, 8, 16 ya. Supaya jadi positif kan harus ditambahkan 0 di bagian kirinya ya, sehingga di sini nilainya 16-nya positif. Nah, karena yang di penyebutnya itu adalah 6 bit, maka yang di atas pun harus 6 bit. Kalau penjumlahan itu harus sama jumlah bitnya. Berarti ini kita geser ke sini supaya sama, dan yang di sini kita tambahkan 0. Supaya sama-sama 6 bit ya. Ini saya geser. Nah, barangkali nanti ada apa namanya carry bitnya ya. Nah, sekarang baru kita jumlahkan. Kita jumlahkan di sini hasilnya adalah 1, 1, 0, 1, 1, 0. Oke, berarti di sini nilainya adalah 1, 2, 4, 8, 16 positif ya. Jadi ini tidak overflow ya. Sama-sama positif soalnya. Hasilnya juga positif. Berarti sekarang kita cek hasilnya. Jadi warna orange ini adalah hasilnya. Sama dengan 16 ditambah 8 adalah 24. 24 ditambah 3 adalah 27 positif. Gitu ya. Ini adalah plus 27. Jadi ini tidak overflow nih. Ya, aman. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 2. Nomor 2, min 9 ditambah dengan min 13. Oke, kita lihat ini adalah min 9. Ini adalah min 13. Nantinya kedua-duanya kita akan jumlahkan. Ya, hasilnya harus minus 22. Ya, minus 22. Oke, kita akan cari dulu binernya. Min 9. Min 9 itu berarti min 16. Sorry. Bukan min 16. Min 32 ya. Tadi min 9. Nah, ini ya. Min 16 ditambah 4 tambah 2 tambah 1. Nah, kita udah dapat nih. Langsung aja kita tulis sini ya. Oke, ini adalah min 9. Min 13-nya itu berarti min 16 dikurangi 3. Oh, berarti tinggal mengubah ini ya saja. Ini jadi 0. Oke. Karena minus 16, karena min 13, maka bit terkirinya ini yang punya nilai 16 jadi negatif 16 karena nilainya 1 bitnya ya, dan itu terletak di paling kiri. Nah, sekarang kita lakukan proses penjumlahannya. Oke, kita lihat 1 ditambah 1 adalah 0 dengan carry bit 1. Ingat, 1 tambah 1 itu 2, 1 dan 0. 0-nya kita tulis, 1-nya kita naik ke atas. Kemudian 1 tambah 1 pun 0, carry bit laginya pindah ke kiri. 0 tambah 1 adalah 1. 1 tambah 1 adalah 0, carry bit 1. 0 tambah 0 adalah 0. 1 tambah 0 adalah 1. 1 tambah 1 adalah 0 dengan carry bit
1 di sini turun, ya. Sehingga ini hasilnya adalah overflow ya, karena bit yang terkiri jumlahnya bitnya 1 ini kita don't care-kan, kita tidak anggap sebagai hasil dari operasi penjumlahannya, kita don't care-kan. Dan hasilnya positif nih. Nah, betul. Ini adalah overflow di sini ya. Kita sebut dengan overflow. Jadi kalau untuk menentukan mana overflow adalah yang nomor 2. Nah, sekarang bagaimana supaya tidak overflow? Supaya tidak overflow, maka di penjumlahan ini kita harus tambahkan 1 bit biner tambahan ya, yang tidak mengubah nilainya. Tidak mengubah nilainya berarti saya punya ya, di sini tambah 1, di sini tambah 1 gitu ya. Supaya tidak mengubah nilainya. Ya, kita akan lakukan proses penjumlahannya. 1 tambah 1 adalah 2. 0 kita tulis sini, 1 kita taruh atas. 1 tambah 1 adalah 0. Ya. 0 itu adalah 2. 0 kita tulis. 1 naik sebagai carry bit. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 0 carry bit 1. 0 tambah 0, 0. Sorry. Ini 1. 1 tambah 1 adalah 0. Ada carry bit 1 di sini. 1 tambah 1, 0. Ada carry bit. 0 tambah 1, 1. Sini satunya langsung turun sebagai sebuah don't care ya, nilai yang don't care kita tidak anggap. Dari warna merah supaya kita tahu itu adalah nilai yang kita don't care-kan. Sehingga hasilnya adalah di sini. Oke, hasilnya adalah ini adalah 2, 4, 8, 16 minus 32, minus 32. Oke, minus 32, kemudian kita tambahkan dengan positif 10, hasilnya adalah minus 22. Nah, sekarang hasilnya jadi betul, setelah kita tambahkan bit 1 di paling kiri. Oke, sampai sini ada yang menanyakan nggak terkait overflow ya, aturan overflow untuk proses integer aritmatikanya. Saya tanyakan? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Kebetulan ini juga di-record, nanti hasil recordnya akan saya unggah ke Kolabor, Anda bisa membukanya kembali untuk bisa mendapatkan pemahaman terkait materi yang disampaikan hari ini. Baik, rekan-rekan mahasiswa, kalau sudah tidak ditanyakan, saya cukupkan saja perkuliahan kita sampai di sini. Kita akan lanjutkan di minggu depan, ya. Kita lihat dulu, mudah-mudahan kita bisa sinkronus, ya, karena materinya kurang lebih harus dijelaskan. Mudah-mudahan dengan dijelaskan lebih paham, karena agak rumit ya, agak ada satu algoritma yang rumit yang perlu bertemu secara online seperti ini dibandingkan dengan belajar mandiri. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Pak. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Terima Yuk, kasih Pak ilmunya, Pak. sama-sama. Salah pencet Saya unmute, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya close ya grup itu room. Baik, Pak.